warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anjani, NPM 1851010153. Di sini saya dari kelompok 2 dengan materi konsep inti dan peranan manajemen pemasaran. Definisi dari pemasaran itu sendiri merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa ke tangan konsumen, melainkan juga bagaimana produk tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan itu dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian secara berulang. Adapun tujuan dari manajemen pemasaran, yang pertama, itu menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, jadi perusahaan itu berusaha untuk menyesuaikan produk agar produk tersebut itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, bagaimana caranya? Maka dibutuhkan kreativitas dan ketelitian untuk mencari tahu apakah benar-benar diinginkan atau oleh pelanggan atau apa kira-kira yang sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, itu ada menjanjikan nilai superior. Nah, jadi maksudnya itu perusahaan menawarkan produk dengan persepsi kualitas atau manfaat yang di atas persepsi harga. Yang ketiga, itu ada menetapkan harga yang menarik. Itu misalnya ketika seseorang sudah tertarik terhadap suatu produk atau barang tersebut, nah mereka yang pokok utama yang mereka pikirkan itu adalah harga. Nah, jadi biasanya orang tersebut akan tertarik dengan harga yang ujungnya angka 9 dan angka 5. Yang keempat, itu ada mendistribusikan produk dengan mudah. Itu misalnya memanfaatkan influencer untuk menjadi reseller. Yang kelima, itu ada mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran. Di antaranya itu ada yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi ini menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisien produksi dan menurunkan harga, yaitu bagaimana menciptakan produk atau jasa itu dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, itu ada konsep produk. Nah, konsep produk tersebut menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif. Nah, yang ketiga, itu ada konsep penjualan. Konsep penjualan itu menyatakan bahwa konsumen itu tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Maksudnya, itu konsumen tidak akan membeli kalau tidak ada pemasaran atau kegiatan penjualan tersebut. Keempat, itu ada konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran itu menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi itu tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar serta menghantarkan kepuasan yang diinginkan agar secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Yang kelima, itu ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, konsep pemasaran berwawasan sosial itu menyatakan menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang itu adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Nah, bisa dikatakan bahwa konsep pemasaran berwawasan sosial ini menyatakan bahwa tugas perusahaan atau organisasi adalah menentukan keinginan dan kebutuhan serta kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan konsumen secara lebih efisien dan efektif daripada pesaing dengan meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan pelanggan. Nah, dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan itu adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Nah, manajemen hubungan pelanggan itu melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya itu ada pusat panggilan, penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan.
Selanjutnya ada tujuan manajemen hubungan pelanggan. Nah, yang pertama itu menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Nah, jadi manajemen hubungan pelanggan yang baik itu menciptakan kepuasan pelanggan. Hasilnya, pelanggan yang puas itu tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Kemudian ada yang kedua, itu menumbuhkan pangsa pasar. Nah, adapun tujuan dari menumbuhkan pangsa pasar ini sendiri itu untuk meningkatkan pangsa pelanggan. Perusahaan ini dapat menawarkan ragam yang lebih banyak pada pelanggan lama, atau mereka dapat melatih karyawan untuk melakukan lintas penjualan dan penjualan produk layanan untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan. Yang terakhir itu ada membantu ekuitas pelanggan. Jadi, menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi ini menjadi salah satu metode untuk menghubungkan antara program pemasaran dan tingkat kemungkinan seseorang pelanggan memberikan keuntungan bagi pelanggan perusahaan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Salsabila Raffi Saim, NPM 18510100183. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pemasaran dalam kebutuhan manusia. Peran pemasaran dalam kebutuhan manusia itu sangat penting karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kebutuhan, yaitu aspek kebutuhan ekonomi dan aspek kebutuhan sosial. Pemasaran akan selalu terhubung terhadap kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Kebutuhan manusia yaitu ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar manusia yang mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, rumah, dan lainnya. Dan tidak hanya fisik tetapi juga psikis seperti rasa aman, sosialisasi, atau kepemilikan dan lainnya. Kebutuhan sendiri tidak diciptakan, tetapi kebutuhan sendiri itu ada pada biologis manusia tersebut. Lalu keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas. Akan tetapi, terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang. Sehingga tidak semua keinginan yang akan disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan. Tidak hanya terhubung terhadap kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat saja, tetapi peranan pemasyarakatan ini terhubung juga dengan produsen ke konsumen, seperti barang, jasa, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari barang, produk, atau jasa apa yang sedang disukai, apa yang sedang tidak disukai, dan apa yang akan disukai. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Perusahaan sering membuat kesalahan dengan lebih memperhatikan produk fisik daripada jasa yang diberikan produk tersebut. Sebuah produk fisik adalah suatu cara mengemas sebuah jasa. Tugas pemasar adalah menjual manfaat atau jasa yang diwujudkan ke dalam produk fisik. Bukan hanya menggambarkan ciri-ciri produk tersebut, pemasar yang memusatkan pemikirannya pada produk fisik, bukan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dikatakan menderita miopa pemasaran atau rabun pemasaran, yaitu ketidakpedulian terhadap faktor-faktor penentu kepuasan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Sonia Roma Agenda, NPM 18510100199. Di
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan dramatis dalam teknologi pemasaran. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi era pemasaran saat ini. Pemasaran yang pada awalnya yang hanya menggunakan media tradisional bergeser menjadi media digital. Hal yang dapat dilakukan pemasar dalam menampilkan kreativitas dan inovasi pada strategi yang digunakannya adalah dengan melakukan inovasi pada cara mereka mengekspos produk yang hendak mereka jual. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan yang berkelanjutan pada media komunikasi pemasarannya. Seperti contohnya mereka melakukan promosi barang tersebut melalui media sosial, karena pada saat ini media sosial sudah berkembang pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kini proses pemasaran suatu produk tidak lagi menjadi sebuah hal yang sulit dan berat untuk dilakukan, karena telah muncul berbagai kemudahan yang membantu proses pemasaran barang tersebut. Namun, adanya teknologi bukan berarti tanpa adanya kendala, namun hanya menyederhanakan sebuah proses komunikasi atau menjadi sebuah proses pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya kemajuan teknologi telah memungkinkan dunia industri untuk memproduksi barang dan jasa dengan lebih variatif dan inovasi, bahkan sesuai dengan keinginan para pelanggan secara individual, dan harga pun menjadi lebih murah. Dengan adanya perubahan teknologi pemasaran, setiap negara tidak akan tertinggal dalam proses pemasarannya dan dapat memungkinkan kemudahan dalam proses pemasaran di suatu negara.